sehingga rawan terjadi stres, heat stroke, menyebabkan gangguan pernafasan. Kita persiapkan atau dibawakan obat-obatannya. Hai Pet Parents, kali ini kita bakal ngobrol topik penting yang bisa terjadi kapan saja, yaitu emergency case pada perjalanan bareng Anabul. Libur lebaran sebentar lagi nih, pasti banyak kan yang mau bawa Anabulnya mudik atau liburan bareng. Biar perjalanan tetap aman dan nyaman, kita bakal ngobrol bareng Dr. Agus, dokter hewan senior di BEMBEN Pet Care yang berpengalaman menangani kasus darurat. Bersama saya Nadia, yuk kita cari tahu cara menghadapi emergency case Anabul selama perjalanan. Let's go! Halo dok, thank you loh udah bisa datang ke sini dengan jadwalnya yang sangat padat loh, Pet Parents. Ngomong-ngomong nih dok, dokter bakal libur lebaran bawa Anabulnya nggak nih? Libur? Enggak kayaknya. Enggak? Oke. Karena ini, kayaknya saya titipin tetangga sih, suruh ke rumah kasih makan. Kebanyakan. Kura-kura, ayam, burung. Oh nggak cuma Anabul, kucing, anjing doang ya? Bisa. Nggak bisa, jadi kayaknya dititipin tetangga seperti biasa sih. Kasih makan, bersihin kandang gitu. Kalau dibawa semua bingung sih. Kalau dibawa semua nih, kayak misalnya aku mau bawa kimchi nih, kayak mudik. Nah, kira-kira bakal harus ngapain nih dok persiapannya? Yang pertama memang harus dipersiapkan dengan baik semua ya, tidak asal berangkat aja. Sama kita juga kan harus dipersiapkan, harus ada checklistnya lah kita bilang gitu. Kadang kita kan berangkat punya kita aja kadang sandal ketinggalan, baju Anabul juga ketinggalan. Iya, kadang kita lupa itu. AC udah dimatiin belum ya? Balik lagi udah mati. Itu hal seperti itu. Jadi harus kalau bagus tuh di checklistnya. Yang pertama itu sebelum berangkat bagusnya kita cek kesehatannya dia, terutama Anabul yang udah senior ya. Kalau kucing ya 6 tahun ke atas, di anjing 8 tahun ke atas itu harus cek kondisi dulu. Apakah ada gangguan pernafasan, paru-paru, jantung, atau terkait kondisi yang lainnya. Kadang kita kan secara gambaran besar tuh nggak kelihatan ya dari luar apakah sendi-sendinya gitu, karena terkait apalagi kalau mudiknya jauh ternyata ya berhari-hari 2-3 hari gitu, mungkin memang harus dicek dulu. Kedua, setelah status kesehatan harus dicek vaksinasinya. Apalagi kalau kita keluar kota, lebih-lebih harus keluar negeri ya, kan harus wah itu vaksinasi berarti rabies. Paspor DKK kali ya dok ya, Ya kalau betul. buat Anabul. Dan nggak semua Jakarta kan untungnya masih bebas rabies nih. Terutama kalau kayak dibawa ke Sumatera, Bali kan masih banyak rabies. Harus dipastiin juga vaksinasinya itu vaksinnya harus rutin, lengkap ya harus dok lengkap. ya. Vaksin tahunan penting ya dok. Penting banget. Betul, itu. Pet Parents penting, jangan lupa ya. Penting vaksin tahunan penting, jangan di skip. Oke, lanjut Terus dok. obat cacing juga harus rutin. Kita nggak tahu misalkan kita ke suatu daerah, di sana ada endemik apa gitu, cacing jantung atau cacing seperti biasa, atau sebenarnya nanti di sana ketemu sanak saudara yang bawa anjing juga gitu. Kan saling misalkan bawa kutu atau apa itu nggak bisa terhindarkan. Jadi emang harus dikasih obat pencegahan anti kutunya juga gitu. Selain itu juga memang dokumen-dokumen penting kayak buku vaksinasi, terus buku microchip segala macam. In case di daerah tersebut ada apa-apa, sehingga kedatang ke dokter hewan di daerah tersebut tuh datanya nggak banyak, lebih gampang berarti lah gitu. kita kudu siapin buku vaksin itu selalu dibawa-bawa ya dok. Kalau kimchi kan pakai microchip dok, berarti langsung scan aja datanya langsung keluar ya. Langsung keluar, jadi lebih mudah ya. Lebih gampang. Nggak, bukunya kan buku vaksin gampang hilang gitu. Iya, buku kadang kecil suka kelupaan ada di mana. Gitu. Terakhir obat cacing kapan segala macam kan lupa ya. Selain itu juga kendaraannya juga harus ramah terhadap Anabul kita. Anjing kucing berbeda juga gitu. Kalau anjing apalagi belum terbiasa kan agak ngumpet juga. Saya pernah bawa kucing saya masuk dashboard mobil gitu. Susah ngambilnya karena nggak pernah ikut ya. Berarti harus dibiasain juga ya dok. Dibiasain juga. Jadi sebelum kita berangkat harus dipastiin terbiasa. Kalau belum terbiasa bisa dilatih dulu dengan cara dikasih treat terus dimasukin ke carrier atau ke beberapa banyak di e-commerce ya untuk carrier atau untuk mobil apa tuh namanya alasnya yang nyaman gitu, sehingga mereka sendiri juga serasa di dalam kamar nyaman gitu, nggak dalam perjalanan. Berarti nggak cuma orang aja nih yang duduk harus nyaman, anjing kucing juga harus tempatnya harus aman dan nyaman ya di dalam mobil. Kalau soal transportasi nih dok, apakah ada perbedaan cara membawa anjing dan kucing saat berpergian nih? Ada banget sih, karena mungkin anjing lebih ini ya, lebih terbiasa
seneng dunia luar gitu. Kalau kucing tuh pada prinsipnya mereka itu hewannya nggak suka perubahan. Jadi kalau kucing memang biasanya dari kecil hidupnya di kandang aja gitu, keluar kandang tuh takut banget. Atau sebaliknya biasa di liar gitu, kita kandangin dia stres banget. Apalagi di mobil gitu pasti stres banget gitu, lingkungan baru, terus dia juga apa tuh namanya banyak bergerak ya, itu terus pasti suara-suara kendaraan juga bikin stres. Jadi stres kalau nggak terbiasa gitu. Kalau di anjing lebih gampang sih dia, itu untuk beberapa perbedaannya ya, sehingga memang di kucing tuh sangat disarankan bahwa pet cargo. Untuk membawa itu lebih nyaman. Kecuali memang ada 1-2 pasien saya yang biasanya saya tahu tuh dia di dashboard gitu, duduk, diem gitu ada sih. Cuma jarang banget dan itu memang harus dari dilatih kecil dilatih ya. Kalau enggak agak sulit sih nanti. Bisa kemana-mana Pak berkendara, bahaya banget. Kalau anjing kan lebih ke ini ya, ditenangin pemiliknya lebih bisa dibandingkan di kucing ya. Jadi lebih mudah gitu sih. Itu aja. Kalau dalam perjalanan nih dok, kayak kemarin Kimchi stres, terus pasti banyak juga nih yang pet parents, anabul pasti stres nih saat mudik. Nah, cara menanganinya seperti apa sih dok? Semuanya pasti stres sih, anjing baik kucing juga gitu. Cara pertama ada dengan dilatih tadi. Yang kedua kalau emang nggak terpaksa terus kita nggak sempat untuk melatihnya ya, itu memang ada beberapa suplemen herbal ya, dan ini juga perlu konsultasi, mungkin harus diperiksa dulu dengan dokter hewan apakah ada kontraindikasi apa enggak. Sejauh ini sih ada beberapa obat herbal misalkan untuk mengurangi stres perjalanan, bikin ngantuk lah gitu. Adalah ada L-theanin. L-theanin itu sebenarnya ekstrak dari ini ya, apa tuh, teh hijau. Teh hijau. Itu ada beberapa itu boleh dok? Itu boleh. Bahkan ada beberapa suplemen kalau pet parent tahu, beberapa kayak kucing yang suka sulit pipis ya, FLUTD kita bilang, atau sistitis. Di kucing tuh kalau stres tuh hormon kortisolnya tinggi sehingga saluran pipisnya rada, dia nggak bisa pipis. Sehingga obat-obatannya harus dikasih untuk dia lebih kalem, lebih gak gampang stres. Itu ditambahkan L-theanin. Jadi ini natural tapi terbukti juga efektif. Itu ada di e-commerce ada. Buat manusia juga ada. Karena awalnya dia manusia ya. Mungkin kalau kita perjalanan stres biar nggak mabuk bisa juga kan ya. L-theanin itu dosisnya sekitar 2 mg per kilogram sehari 2 kali. Karena sediaannya di manusia cukup besar ya. Kayak lebih baik kalau kayak gini langsung konsultasi aja kali ya dok. Jadi kalau misalnya pet parents mau kayak anjing saya suka mabok perjalanan nih, kayaknya lebih baik bawa klinik dulu, konsultasi dulu sama dokternya, baru dokter akan ngasih resepnya seperti apa berdasarkan berat badan, terus berdasarkan habitnya juga. Status kesehatannya juga, terus nanti jadi bisa diberikan untuk in case ternyata stres banget gitu, diberikan juga. Karena stres itu dapat memicu hal-hal lebih lanjut, melukai diri sendiri, heat stroke, gangguan nafas, segala macam tuh bisa sih. Selain itu juga itu ada ekstra akar valerian. Wah, itu apa tuh dok? Itu sama buat herbal juga, dan terbukti memang mujarab, manjur ya, untuk menenangkan di anjing terutama. Itu cuma ini nggak untuk jangka panjang, untuk perjalanan aja. Di e-commerce Indonesia juga ada sih. Jadi nanti ada dosisnya sekitar 0,5 miligram per kilogram. Nah itu sama sih, ada sediaan sirup, ada sediaan yang powder ya. Oh, dia ditetes minum gitu atau gimana? Ditetes minum, tergantung per berat badannya sama konsentrasi obatnya. Nah ini terutama ya ini sih harus, makanya paling bagus memang kalau untuk mau berkendara jauh atau traveling atau mudik dibawa dulu lah. Jadi bisa dipersiapkan, termasuk suplemen-suplemen obat-obatan yang untuk mengurangi tingkat stresnya dia gitu. Karena tingkat stres tiap anjing dan kucing itu beda-beda ya. Iya, betul sih. Jadi harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Oke. Maupun ini banyak di e-commerce, tetap harus konsultasi terlebih dahulu ya guys. Ya, yang berikutnya yang ketiga adalah melatonin. Ini banyak juga suplemen khusus anjing juga yang terkenal kan ada Zestifau ya. Itu ada juga melatonin. Di manusia juga sama untuk gangguan ini ya. Gangguan tidur ya, gangguan tidur. Itu bisa juga diberikan. Dan yang paling gampang adalah kayak antimo. Antimo isinya itu dimenhidrinat. Sebenarnya antimo itu sama, dia seperti antihistamin. Dia
membuat kita itu kan jadi ngantuk ya. Mereka juga sama, ngantuk, kalem, relax. Plus jadi juga, tenang lah ya. Tenang. Plus juga dia itu untuk mengurangi mual. Karena kenapa ada satu, sama di kita sama di hewan itu ada namanya pusat keseimbangan, yaitu di telinga, di cochlear ya. Dan kalau kita banyak bergoyang-goyang, berguncang-guncang, pasti pusing, akhirnya mual. Wah, kayak kemarin Kimchi nih. Kimchi kemarin abis naik tol yang MBZ, Dok. Kan naik turun, dia mual muntah. Mual muntah. Nah, itu nggak mau makan. Itu adalah salah satu pusat atau reseptor muntah ya, ada di titik di keseimbangan tubuhnya. Jadi kalau banyak goyang-goyang muntah. Nah, si obat antimu ini memang mengurangi ya efek mual akibat gangguan dari keseimbangan tubuh tadi. Jadi cukup baik. Kita juga ada yang antimu anak itu konsentrasinya lebih kecil ya. Dosisnya. Karena ini obat manusia, jadi dosisnya itu kan agak besar. Jadi harus disesuaikan kembali kan. Jadi harus dilakukan konsultasi ya. Beratnya berapa, ditimbang berapa gitu. Nanti kalau kira-kira ternyata obatnya kebanyakan teler anaknya. Tidur terus ya. Kasihan gitu. Gitu sih. Lalu Dok, kalau bagaimana dengan makan minum selama perjalanan untuk anabol? Yang pertama jangan dikasih makanan besar ya, terutama pas waktu mau berangkat banget. Karena waktu pengosongan lambung atau gastric emptying rata-rata itu 4 jam. Kalau bisa dia lebih dari 4 jam, misalkan 7-8 jam setelah makan besar baru berangkat. Kenapa? Karena masih ada di lambung ya. Apalagi kalau stres, ada pusat muntah di otak juga, itu terpicu kalau dia stres. Itu bisa muntah juga. Wah, apalagi kalau kecil juga ya, Dok ya? Bener. Jadi paling camilan seperti biasa atau buah-buah. Minum juga sama, dikit-dikit tapi sering, jangan langsung banyak gitu. Takutnya kalau mereka stres, hewan terutama di anjing ya, kalau stres kan ngos-ngosan panas badannya, dia minum banyak nanti muntah jadi keselap juga, jadi bahaya juga gitu. Terus bawa tempat minum yang portable kan biasanya ada ya, yang ada botolnya terus ada ini yang dituang langsung, kalau enggak yang kayak bentuknya plastik-plastikan gitu. Ya itu lebih gampang sih. Mungkin kalau kucing lebih ada kayak ini juga, ini jarang minum ya, ada botol ya di dalam. Kucing saya rekomendasikan memang pakai kandang sih kalau kucing itu sih. Terus kalau perjalanan jauh memang harus berhenti tiap 2-3 jam untuk kasih kesempatan dia minum, dia relax gitu, nggak stres ya, gitu sih. Selain suplemen, Dok, ada lagi nggak sih yang bisa menghindari stres sebetulnya buat anabol? Bisa sih. Yang pertama ya memang harus terlatih tadi. Kedua, kita di perjalanan tuh style musik ya. Cuma itu bisa? Musik. Iya, beberapa musik. Kayak musik-musik yang membuat dia kalem. Beberapa di YouTube banyak banget tuh listnya gitu. Intinya biasanya musik-musik instrumental, yang slow, yang gelombangnya itu mereka kan pendengarannya sensitif ya, jadi bukan gelombang bernada tinggi gitu. Itu iya sih. Cuma memang kita juga sendiri harus hati-hati karena musiknya kan slow. Nanti kita nyetir ngantuk. Jadi emang iya itu. Tapi enak sih emang biasanya didengerin tuh ada beberapa musik yang bisa dia slow gitu. Atau saya pernah ada beberapa pasien tuh yang stres saat dititip rawat atau sakit itu ada yang musik-musik keagamaan gitu kan. Sebenarnya musik keagamaan kan sama ya. Musiknya gelombangnya juga bikin tenang gitu. Nadanya kan bukan hard rock segala macam ya. Jadi kayak jangan deh ya. Mungkin lebih enak gitu sih. Musik-musik doa gitu tuh lebih bagus sih. Gitu. Terus ada aromaterapi, itu pasti sih. Itu boleh, Dok? Boleh, cuma nggak semua aromaterapi. Ada beberapa yang berbahaya atau berpotensi toksik yang sering kita gunakan, eukaliptus atau minyak kayu putih. Minyak kayu putih nggak boleh? Nggak boleh itu, kecilan juga. Oke, nggak boleh Peppermint. Minyak kayu putih nggak boleh buat anabol. Nggak bisa, eukaliptus, peppermint oil, citrus oil, tea tree oil itu nggak bisa. Jadi yang bagus adalah untuk menenangkan, terbukti secara klinis, yaitu lavender. Kalau lavender boleh. Iya, lavender boleh. Terus chamomile juga itu bisa sih. Itu yang bisa untuk menenangkan. Jadi di dalam perjalanan kita berikan aromaterapi itu lebih membantu gitu sih. Terus dicatat tuh ya Pepperins, ada beberapa hal di aromaterapi yang nggak boleh. Itu banyak banget nih Dok yang suka pakai aromaterapi buat ruangan itu. Yang paling sering kita pakai kan untuk aromaterapi itu eukaliptus ya. Iya. Ada beberapa, banyak kok juga itu apa tuh
pembahasan jurnal-jurnal sampai apa tuh namanya, ada sebenarnya ya untuk bahan-bahan herbal ini ya, ada web yang menjadi acuan secara internasional untuk rujukan toksin ya atau keracunan di anjing kucing terutama, di kuda juga sama sih, semua hewan sih. Ada situsnya, nanti mungkin dicantumin kalau tahu. Editor kerja cantumin. Ada sih. Berarti Dok, kalau misalnya anjing aku kayak lagi mual nih, kayak kemarin kan ceritanya dia lagi stres terus mual, muntah. Terus berarti nggak boleh dikasih kayu putih ke perut ya, kayak anak kecil kan dikasih kayu putih kan ke perut, itu berarti nggak boleh banget ya Dok ya? Nggak boleh banget tuh, parents nggak boleh ya. Wah, tipsnya bener-bener kompleks banget ya Dok, harus bener-bener kita catet, kita harus ketahui juga beberapa hal yang boleh dan nggak boleh ini. Tapi Dok, ada beberapa kondisi darurat yang sering terjadi nggak sih sebetulnya dalam perjalanan? Kayak anjingnya kenapa lah, kucingnya kenapa? Iya, kondisi-kondisi darurat itu pasti bisa muncul ya selama perjalanan. Sehingga kita istilahnya harus mengetahui kondisi apa aja, sehingga kita tahu nggak panik sendiri. Apalagi kalau dalam perjalanan di tol misalkan, kita bingung ya. Akhirnya memang kita harus sebelum berangkat, kita selain prepare, kita harus punya pengetahuan juga apa aja yang bisa kemungkinan terburuk terjadi pada anabul kita, atau pet kita selama di perjalanan. Yang paling sering adalah mabuk perjalanan. Yang kedua, ini mabuk heat stroke, terutama di anjing ya, kan sering untuk kasus heat stroke tadi, dan itu cukup mematikan. Ketiga, gangguan pernafasan atau sesak nafas itu bisa, terutama di kucing. Kucing ada penyakit feline asma, kayak di manusia asma. Takut, stres bisa kambuh juga gitu. Terus stres yang berat itu jadi panik, itu juga sama. Ada yang sampai panik itu memicu kayak tadi melukai diri sendiri, atau ada yang sampai kejang-kejang. Bahasa saya ada itu stres, kejang-kejang gitu. Terus bisa cedera atau luka, itu bisa misalkan panik, loncat-loncat kemana gitu. Atau kita katul di pet kargo yang keras, saya kan ada yang besi segala macam. Dia stres, jadi nyakar-nyakar, kukunya patah, terus ngedorong-dorong pakai hidung, jadi luka, berdarah-darah, itu bisa banget terjadi. Jadi salah gitu. itu contoh-contoh perilaku stresnya ya berarti ya Dok. Kita sebagai PPNS juga harus care nih. Perilaku seperti itu tuh mereka lagi stres gitu. Boleh Dok kita coba bahas satu-satu kayaknya tadi ya. Dari yang mabuk perjalanan Dok. Mabuk perjalanan itu sendiri kan terjadi tadi yang sempat kita utarakan ya, karena gangguan keseimbangan gitu di dalam pusat keseimbangan. Jadi sini mungkin ya, di dalam kuing-kuing gitu kali dia. Nah itu terutama terjadi pada mereka-mereka yang jarang melakukan perjalanan di mobil gitu, atau di kendaraan, itu jarang banget sehingga belum terbiasa gitu. Gejalanya biasanya dari berliur, netes gitu. Terus ada yang mual sampai muntah juga. Ada yang gelisah terus banyak diem aja. Kalau kucing kan banyak diem di kotak pasirnya. Paling solusinya yaitu yang perjalanannya itu banyak jedanya ya, istirahat gitu. Banyak istirahat terus, atau kita latih untuk perjalanan, atau kalau di anabul kita diajak exercise dulu, main. Jadi biar capek dulu, terus istirahat di mobil. Istirahat. Terus satu lagi sama, jangan dikasih makan lah. 4 jam sebelum perjalanan itu jangan dikasih makan, karena di lambung masih ada makanan, jadi gampang memicu dari muntahnya tadi gitu sih. Terus kalau memang kendaraannya masih panas atau pengap, dibuka sedikit untuk jendela untuk ventilasinya supaya lebih bagus. Kadang kita nggak tahu, kita bawa barang banyak atau padat populasinya. Barang-barang pas mudik, oleh-olehnya sangat-sangat padat lah. Padat itu memang harus dijaga untuk ventilasinya gitu sih. Terus paling sedia memang obat anti muntah, anti perjalanan tadi ke dokter hewan gitu. Untuk dia butuhnya berapa miligram, atau paling bagus sudah diracikin untuk persiapan. Misalkan bawa 5 atau 6 kapsul gitu, jadi pas ada gejala-gejala gelisah gitu, nggak bisa tenang dia, sebelum kejadian dikasih aja gitu. Berarti lebih baik kayak misalnya Kimchi aku bawa naik mobil lagi nih, takut muntah lagi, berarti persiapannya makannya sebelum perjalanan banget,
terus baru dikasih kayak model antimo atau obat mabuk gitu. Baru kita, itu berapa lama? 15 menit paling. 15 menit sebelum perjalanan. Terus baru dikasih, baru boleh pergi lah ya. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua adalah heat stroke ya, yang paling sering terjadi. Paling banyak terjadi nih. Di mobil panas, apalagi kalau ternyata kita di mudik kayak kemarin tuh daerah mana sih, Brexit ya, Brebes exit itu kan macet tuh, panas itu, heat stroke itu sering terjadi. Nah heat stroke itu sendiri terjadi kenapa? Hewan ya, anjing kucing itu kan nggak punya kelenjar keringat, mereka berkeringat itu hanya di telapaknya sama di hidung. Dan sedangkan fungsinya kayak kita habis olahraga atau kemanasan yang berkeringat itu untuk mendinginkan badan. Jadi untuk mentransfer panas. Jadi kalau nggak ada keringetan dia mentransfer panasnya itu lewat nafas. Jadi terutama di anjing itu. Kalau suhu badannya tinggi banget, terjadi aktivasi si trombosit di dalam darah. Sehingga dampak muncul namanya suatu komplikasi penyakit di IC. Jadi pembekuan darahnya terganggu. Jadi gampang pendarahan, terutama di otak. Jadi bisa kejang-kejang nih. Oh bahaya juga ya dok. Terus pembuluh darah itu kan mentransfer panas, jadi pada besar-besar tuh pembuluh darah tuh. Sehingga tekanan darahnya akan kurang. Otomatis transfer nutrisi ke organ semua sel badan juga kurang. Yang paling dianggap penting bagi tubuh itu adalah otak. Sehingga aliran darah diutamakan ke otak. Dan aliran darah yang paling banyak dikurangi adalah usus. Sehingga kalau stroke tuh muntah, diare sampai berdarah. Itu cukup fatal banget ya. Fatal banget ya. Selain itu juga akan pasti jadi lesu sampai kejang-kejang karena pecah pembuluh darah di otak itu bisa. Jadi ingat dok, tahun kemarin tuh aku ngeliat video yang kucing di kargonya, tapi naik motor dok. Itu panas-panas berjam-jam. Nah kalau kayak gitu gimana dok? Apakah kita harus berhenti dulu untuk dinginin kucingnya? Apa kasih minum? Nah penanganannya harus seperti apa dok? Kalau seperti itu? Kalau misalkan di pet cargo itu asal sirkulasinya bagus ya, mungkin dengan nggak dijemur langsung kena matahari. Kalau pet cargo kan ketutup ya, kena angin, ventilasinya bagus, harusnya enggak. Cuma memang rawan stres saja. Tergantung kucingnya. Kalau mungkin udah terbiasa nggak apa-apa. Tapi kucingnya naik motor dong, itu nggak apa-apa. Kalau memang siang hari panas terik banget, memang harus berhenti atau kita bisa berikan di dalamnya tuh minum terus-menerus atau dikasih dry ice ya di sekitarnya. Jadi udara yang bersirkulasi di dalam kandang itu jadi dingin juga, gitu itu bisa. Berarti oke lah ya itu antisipasinya. Atau dikasih handuk basah ya. Jadi mereka di situ gitu, duduk dingin gitu. Ada beberapa jual, jadi ingat saya. Apa tuh namanya kayak pet gitu untuk mendinginkan hewan-hewan. Oh, yang bawahnya dingin-dingin itu ya. Itu kan ada. Biasanya buat anjing tuh banyak tuh. Dijual di e-commerce itu banyak tuh. Apa gitu judulnya lupa saya, tapi ada sih. Ada cooling pet kalau nggak salah namanya. Nah, itu ada. Itu bisa dibawa juga tuh. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda heat stroke tadi, misalkan panting terus dia sampai lemes, sampai merah, badannya merah semua, harus kita meneduh ya di tempat yang teduh gitu, tempat yang dingin, yang sejuk gitu. Terus dibasahin pakai kain atau baju kita dibasahin pakai air dingin, bukan air dingin, maksudnya air pan. Jangan air dingin gitu, karena kalau air es malah kayak kaget ya. Betul, terlalu dingin, jadi pembuluh darah itu kontraksi, jadi nggak bisa transfer panas dengan efektif. Jadi air pan biasa aja itu sih. Terus kalau memang ada gejala-gejala sampai kurang sadarkan diri ya harus dibawa ke dokter hewan terdekat lah gitu sih. Jadi untung internet kan juga udah gampang ya sekarang. Tinggal cari klinik terdekat di mana. Gitu. Kalau zaman dulu susah tuh memang harus di perjalanan itu kita bisa mapping ya. Nomor telepon dokter hewan daerah. Atau nanya-nanya dulu. Iya, kelamaan. Jadi harus persiapan daerah tersebut kliniknya di mana aja. Gitu. Untuk Anabul, apakah ada ras yang paling rentan nggak sih dok mengalami kayak masalah-masalah di perjalanan? Ada sih, terutama kita bilang masalah anatomi ya, untuk ras-ras tertentu, ras-ras yang pesek, brachycephalic, bulldog, French bulldog, pug, itu kan mereka ada banyak masalah untuk pernafasannya. Persia juga, apalagi kalau obesity ya, itu lebih rawan banget gitu, sehingga rawan terjadi stres, heat stroke, menyebabkan gangguan pernafasan. Berarti yang hidung pendek tuh ya?
yang hidung hesek. Nah, yang ini mancung. Berarti yang benar-benar segini doang kali ya, Dok ya? Kelihatan nggak di kamera nih? Yang segini doang nih hidungnya. Itu lebih rentan banget. Sehingga memang ada beberapa terapi khusus ya, treatment khusus untuk anjing-anjing yang memang ras-ras gampang mengalami masalah gangguan pernafasan. Jadi untuk anjing-anjing atau kucing yang brakisefalik, yang hidungnya minimalis ya, yang saluran pernafasannya agak kurang gitu. Jadi kalau ada gangguan nafas ngos-ngosan, itu pasti mereka tuh kayak lingkaran setan ya. Dia panas, panasnya itu ngeluarinnya lewat nafas, sedangkan nafasnya itu sendiri secara anatomi terganggu gitu. Otomatis dari sesak nafas tambah panas lagi, muter aja jadi sesak nafas tambah panas. Sehingga itu harus dipecah siklus tadi dengan cara harus didinginkan, diberi udara yang dingin, dikompres dengan handuk atau baju basah yang tadi, terus dikasih obat penenang juga supaya rileks, karena mereka kalau sesak nafas itu stres pasti. Kalau makin stres makin sesak lagi gitu, muter aja. Jadi harus dikasih obat penenang tadi. Sehingga memang sangat saya sarankan sebelum bepergian itu dilakukan pemeriksaan pengecekan paru-paru, kondisi nafas. Oh, nanti kalau stres di perjalanan udah ada obatnya juga yang sesuai dengan kondisi hewan tersebut, sesuai resep dokter, jadi lebih aman gitu. Itu sih, jadi sangat dianjurkan untuk ras-ras yang rentan ini dilakukan konsultasi dahulu ya sebelum perjalanan gitu sih. Terus kalau bisa juga di perjalanan kalau memang ada sejarah ya, sebelumnya misalkan kucing, oh ini dok sejarah gampang batuk, gampang asma gitu. Wah, anjingnya pernah berapa kali heat stroke dan dilihat posturnya juga kegemukan juga. Perlu disiapkan oksigen juga di perjalanan. Apalagi kalau ternyata memang kondisinya nggak benar-benar sehat ya, gitu. Jadi memang harus disiapkan oksigen. Itu kan banyak sekarang. Yang oksigen kecil-kecil gitu dok bisa. Betul, itu sih, itu bisa diberikan. Jadi inget dok, kemarin tuh Kimchi waktu yang pergi jalan-jalan tuh dia oleng, gebrak jatuh sampai dari kursi dia jatuh gebrak gitu. Nah, aku tuh kadang suka takut dok. Itu kan masih cuma ya jatuh doang. Tapi kalau cederanya sampai lumayan berat kayak berdarah lah atau kayak keseleo dikit itu gimana dok? Bener sih, itu gampang banget sih ya. Cedera, kita ngerem mendadak, terus hewannya melukai diri sendiri, kayak mau keluar kandang, yang terlalu stres, itu bisa banget. Sehingga kita perlu membawa kotak P3K untuk pertolongan untuk cedera. Paling misalkan yang paling penting itu kayak kasak steril, terus antiseptik, boleh sebutin produknya? Boleh. Betadine ya, antiseptik, betadine gitu. Terus beberapa mungkin salep untuk pelembab gitu, kalau ada luka segala macam bisa. Gunting atau clipper yang bersih. Kalau misalkan ada luka berdarah, mereka di bulu menggumpal, itu kan jadi rawan infeksi. Gitu. Ya, langsung perlu dibersihkan lagi. Terus selain itu juga memang kita tadi kalau memang agak berat cederanya sampai kesakitan, teriak-teriak, butuh obat penahan sakit, sehingga harus dibawa ke dokter terdekat ya. Kita harus berhenti sejenak untuk melakukan pemeriksaan, adakah luka kayak injury di internalnya, di luka dalam gitu, ada masalah apa enggak. Kalau enggak ya kita mungkin bisa lanjut perjalanan, diberikan obat penahan sakit gitu sih. Soalnya kalau dia nahan nyeri kan pasti makan minum nggak mau, jadi gampang dehidrasi gitu sih. Jadi harus diberikan obat penahan sakit juga kalau ada cedera seperti itu sih. Oke dok, kalau kayak gitu bagaimana cara mengemudi kita biar aman dan nyaman ya untuk anabul kita? Benar. Untuk cara mengemudi kita harus sadar kalau kita bawa penumpang ya. Kadang kita bawa penumpang manusia aja nggak sadar ya. Main bener. Kadang kalau kita nyetir itu rasanya beda, sebagai penumpang itu beda banget. Apalagi anabul ya, yang kita nggak tahu nih lagi di perjalanan atau apa, mereka nggak tahu kok kondisinya goyang-goyang. Sehingga memang ada cara mengemudi kita tuh mempengaruhi ya untuk mereka. Kita nggak boleh tuh berkendara secara ugal-ugalan ya, emang nggak bahaya juga. Di mereka juga memicu stres juga, jadi harus stabil dan halus. Hindarin ya tiba-tiba ngerem gitu. Tiba-tiba kecepatan tinggi, akselerasinya enggak. Terus ventilasinya juga harus baik, nggak terlalu dingin juga,
nggak terlalu panas juga gitu, paling sekitar 20 derajatan lah untuk di kita yang mungkin lebih nyaman. Terus memang hewan pakai yang tadi pengaman, seatbelt buat mereka atau carrier itu juga bisa dipakai gitu. Ini seatbeltnya bukan seatbelt yang ini ya dok ya, tapi seatbelt emang buat dikalung ke kursinya kan? Iya betul, ke kursi. Takutnya orang-orang salah pikir nih seatbelt yang mana ini. Terus ada beberapa juga yang memang kita harus berhenti ya, 2-3 jam sejenak itu harus untuk kasih mereka minum atau istirahat gitu. Terus yang tadi dengan musiknya juga sama. Kalau kita berkendara kan biasanya biar nggak ngantuk kita musiknya kenceng-kenceng ya. Ini harus pelan aja gitu sih, ya musik-musik klasik tadi. Jadi perlengkapan apa saja nih dok yang diperlukan dan harus kayaknya di list nih sebelum kita berangkat? Yang harus dilengkapin ya, karena perjalanannya itu hewan mudah haus sama lapar, yang dipastikan adalah membawa makanan favorit mereka. Walaupun makannya nggak banyak ya, sama jangan dikasih makan terlalu banyak aja. Ingat lagi sebelum kita berangkat. Jadi makan makanan favorit biar mengurangi stresnya juga. Kedua, tempat makan minum yang portable, jangan lupa. Ntar lupa deh kita tempat minumnya nggak ada, kan kasihan ya. Terus air bersih, jangan lupa kita bawa untuk air bersih untuk minum mereka juga. Terus yang nggak kalah penting adalah obat-obatan sama suplemen tadi. Apalagi kalau ternyata sebenarnya dia kita bawa itu udah nggak dalam kondisi yang fit ya, mungkin ada beberapa kondisi tertentu lagi sakit gitu, jadi harus jangan lupa, oh dia sedang minum obat dari dokter, itu harus dibawa. Atau yang tadi, oh ini anaknya gampang mabukan nih, gampang stresnya, ada beberapa suplemen yang harus dibawa, itu jangan lupa. Terus kedua, kantong buat ini kotoran sama tisu basah dia, misalkan dia muntah atau pi sama harus langsung sedia, betul, langsung sedia gitu, karena darurat di manusianya ntar. Jadi pusing harus ngapain kita. Iya, jadi kita yang mabuk. Jadi memang harus bawa kantong khusus juga, atau kalau kucing harus bawa litter box yang portable, kan biasanya ada ya silikon bisa digedein kecilin gitu ya. Ada itu ya harus dipersiapkan. Terus alas tidurnya mereka biar mereka nyaman. Biasanya kalau kucing kan kalau takut memang sering di kotak tidurnya dia itu bisa disediakan gitu. Terus merasa dia nyaman gitu di tempatnya dia, atau mainannya, bonekanya, kesukaannya dia bisa di. Yang penting biar si Anabule tuh nyaman dulu dan jadinya aman ya. Penting juga adalah bawa ini aromaterapi. Ya, yang tadi semua ya. Ingat yang tidak boleh sama yang boleh ya. Iya. Terus yang lain adalah ya nggak boleh lupa adalah dokumen ya, dokumen atau buku vaksin. Buku vaksin sama kita ada pengetahuan atau tahu lah area-area terdekat itu dokter hewan di mana. In case kalau ada kasus-kasus emergensi kayak cedera tadi, stroke itu nggak lama nyari-nyari dulu ya. Biasanya di dalam perjalanan di Google kan sekarang ada tuh ya klinik hewan mana aja. Kok bisa kita list dulu kayaknya ya, dok. Selama kayak misalnya kayak dari sini ke Semarang nih, kita list dulu nih perjalanan klinik-klinik mana atau rumah sakit hewan mana yang ada aja nih. Biar kalau di dalam perjalanan ada kenapa-napa, kita bisa langsung satset lah ya. Betul sih. Jadi ingat nih dok, kalau kayak kemarin nih Kimchi kan lagi dibawa nih ke Karawang ya. Itu padahal cuma perjalanan 2 jam nih, setengah jam udah mabok. Nah, udah setengah jam mabok itu udah muntah 5 kali sampai rumah. Sampai dari yang berbentuk muntahannya sampai udah air. Terus sampai rumah nggak mau makan sampai besok. Nah, kalau kayak gitu kayak gimana dok? Ya sehingga kalau kayak udah terlanjur ya, harus habis perjalanan itu dibawa ke dokter hewan sih. Untuk mengurangi pertama kalau dia muntah-muntah terus kan rawan dehidrasi. Kekurangan elektrolit terutama kalium, jadi lemes. Sudah lemes pasti nggak mau makan karena asam lambung itu kalau dimuntahkan kan jadi tajam ya. Ada beberapa mengiritasi saluran pencernaan, jadi esofagitis, jadi memicu muntah-muntah berikutnya, atau rawan terjadi aspirasi pneumonia, jadi gangguan pernafasan atau paru-paru akibat kesedak dari muntahnya, terutama ras-ras kecil sama ras-ras yang brakisefalik, yang pesek gitu, kalau muntah lebih bahaya lagi sih. Sehingga memang pentingnya lah kita pengetahuan dipersiapkan sebelumnya gitu. Jadi kalau kita tahu anaknya jarang untuk bepergian, kita persiapkan atau dilatih atau dibawakan obat-obatan ya, yang tadi untuk membantu menenangkan, membantu mencegah di mabuk perjalanan. Sehingga kalau kelihatan nih udah tanda-tandanya mual, diem
biasanya mulai berliur, langsung aja dikasih gitu. Atau sebelum perjalanan dikasih juga nggak apa-apa. Wah, banyak juga yang harus diperhatikan saat membawa anabul mudik dalam perjalanan. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk pet parents yang berencana berpergian bareng anabulnya. Terima kasih juga untuk Dr. Agus yang udah sharing-sharing nih. Dan tentunya juga makasih juga untuk pet parents yang sudah menonton dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa juga share pengalaman juga pertanyaan-pertanyaan mungkin di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye. Bye.